Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda sudah bersama kami pagi ini. Seperti biasa mengawali pagi Anda kami hadirkan religi pagi hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah telah hadir bersama kami di sini narasumber kami Bapak Kiai Haji Nasuha SAGMESY. Beliau dari Binmas Islam Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibnas Polres Ciko. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya Pak Kiai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pendengar seperti biasa untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silahkan Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231849329 atau Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya ya di 081324951935 dan Anda juga bisa tinggalkan live chat Anda melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Tema kita untuk pagi ini adalah kewajiban yang harus didahulukan sebelum pembagian harta waris. Dan langsung saja kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Bapak Kiai Haji Nasuha SAGMESY. Mangga silakan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahadduts bin nikmah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita telah mendapatkan kenikmatan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, nikmat diberikan umur panjang. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita dapat melaksanakan kewajiban umat Islam yakni thalabul ilmi melalui radio RRI Kanal Inspirasi. Semoga kita semua mendapatkan ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan edisi hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, saya akan menyampaikan yang berjudul kewajiban-kewajiban yang harus didahulukan sebelum pembagian harta waris. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, bagi yang memiliki buku silahkan dilihat di halaman 21. Setidaknya ada 4 kewajiban-kewajiban yang harus didahulukan sebelum pembagian harta waris dibagi. Yang pertama, yang paling utama adalah menunaikan ta'jijuz zanajah ataupun mengurus janazah ataupun mayit yang telah meninggal dunia. Di antaranya adalah memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan, dan sampai juga kepada kebiasaan tradisi kita selaku umat Islam, yakni mengadakan tahlilan dari tanggal 1 hingga tanggal 7, dari mulai malam ke-1 sampai malam ke-7, kemudian hari ke-40 meninggalnya almarhum sampai ke 100 harinya, minimal demikian. Sehingga takjil jenazah ini kita seluruhnya akan di backup atau akan dikeluarkan biaya-biaya yang dikeluarkan dari mengurus jenazah tersebut. Kemudian selanjutnya adalah melunasi seluruh hutang-hutang. Karena hutang ini sesuatu yang harus dilaksanakan. Bahkan Nabi
ketika ada orang meninggal dunia dan punya hutang, ketika sebelum selesai hutang itu ditunaikan, Nabi tidak mau menyolatkan. Hal ini dasarnya adalah nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Kata Nabi, jiwa seorang mukmin itu tergantung oleh hutangnya sehingga hutang tersebut dibayar lunas. Hadis riwayat Ahmad. Jadi membayar hutang itu suatu keharusan. Sebelum pembagian harta waris, ketika orang yang meninggal dunia itu punya hutang, segerakan, didahulukan terlebih dahulu. Karena menyawarisan itu ketika sisa setelah takjil jenazah dan setelah menunaikan hutang tersebut selesai. Dalam hal ini, masalah hutang ini ada dua. Pertama, dainul ibad, yang kedua dainullah. Kalau dainul ibad artinya itu hutang kepada manusia, kepada hamba Allah. Hakul adami itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Misal saat orang itu meninggal, sebelum meninggal dunia, saat hidupnya dia punya sangkut paut hak adami kepada orang lain, hutang piutang ataupun janji yang belum ditunaikan, nazar dan seterusnya, itu segerakan ditunaikan sebelum harta dibagi waris. Dan yang kedua adalah dainullah. Dainullah itu adalah hutang kepada Allah. Misalnya adalah sebelum pembagian harta waris ternyata orang itu belum menunaikan zakat, ataupun ketika waktu hidup punya nazar ataupun niat baik saat dia sukses ketika akan menazar, ataupun yang lainnya. Nah, itu dainullah ini ulama ada dua pendapat. Ada yang tidak dilaksanakan karena gugurlah, karena dia meninggal dunia. Yang kedua itu harus juga ditunaikan. Kalau pendapat yang pertama adalah menurut ulama Hanafiyah, bahwa hutang kepada Allah seperti zakat, bayar kifarat, dan nazar disebutnya gugur dengan alasan telah meninggalnya si pewaris. Ahli waris tidak berkewajiban untuk membayarnya. Sedangkan pendapat yang kedua adalah menurut jumhur ulama, sebagian besar ulama. Hal ini oleh ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah mengatakan bahwa hutang kepada Allah ataupun dainullah seperti membayar zakat, kifarat, nazar tetap wajib dibayarkan oleh ahli waris. Sekalipun pewaris tidak berwasiat, pendapat ini yang paling utama. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kewajiban-kewajiban yang harus didahulukan sebelum pembagian harta waris adalah wasiat. Jika sebelum meninggal dunia, orang tersebut berwasiat. Wasiat menurut kompilasi hukum Islam adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah seorang itu meninggal dunia. Wasiat merupakan tindakan ikhtiariyah. Apabila seseorang meninggal dunia semasa hidupnya berwasiat atas sebagian harta kekayaan kepada suatu badan atau orang lain, wajib dilaksanakan terlebih dahulu sebelum harta peninggalan dibagi kepada ahli waris. Namun wasiat ini pemberiannya tidak boleh melebihi sepertiga. Hal ini sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana ada seorang sahabat setelah haji wada, beliau menghadap kepada Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, wa ana dzu malin wa la yarisuni illa ibnatun li wahidatun. Saya ini banyak hartanya, tidak punya ahli waris kecuali hanya seorang anak perempuan semata. Jadi awalnya hanya seorang anak perempuan satu itu. Kemudian sahabat itu bertanya, afatasaddaqo bisulusai mali, bolehkah saya berinfak sodako sebanyak 2/3 dari harta kekayaanku? Dijawab oleh Rasulullah, qala la, itu tidak boleh. Kemudian sahabat tadi penasaran, berkata lagi atau bertanya lagi, qultu afatasaddaqo bisyatrihi, bolehkah saya bersodakoh, berinfak
setengahnya dari harta milikku? Kemudian dijawab oleh Rasul, qala la, tidak boleh pula. Penasaran, kemudian sahabat tadi bertanya lagi. Qultu afatasaddaqu bisulusihi, bolehkah kita bersodako, berinfak sebesar sepertiganya dari hartaku? Dijawab oleh Nabi, qala as-sulusu was-sulusu kasirun. Ya, kalau seperti itu boleh, bahkan itu lebih cukup banyak gitu loh. Kemudian dilanjutkan hadis Nabi, innaka antadharu warasataka aghniya'a khairun min antadharuhum alatan yatakaffafunan nas. Kata Nabi, sesungguhnya kamu lebih baik meninggalkan ahli waris itu yang kaya gitu loh, daripada meninggalkan ahli waris yang hidupnya meminta-minta, tidak cukup dalam mengurusi kehidupannya. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya di sini ketika orang itu berniat untuk berwasiat ataupun infak sodako termasuk wakaf sekalipun, di saat itu kurang atau lebih dari sepertiga itu tidak boleh, maksimal sepertiga. Itu diantaranya untuk memberikan wasiat, termasuk juga hibah, termasuk juga wakaf, itu tidak boleh melebihi sepertiga. Nanti 2/3 untuk ahli waris. Ketika berwasiat kepada ahli waris pun tidak boleh. La wasiyata liwarisin, tidak sah wasiat kepada ahli waris. Apa sebabnya? Karena seluruh ahli waris itu sudah punya hak yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Kemudian yang keempat, kewajiban yang harus didahulukan sebelum pembagian harta waris adalah pembagian harta bersama atau harta gonogini antara suami istri. Sebabnya apa? Sebabnya kita disuruh oleh Allah dan Rasul untuk menikah adalah tujuannya untuk melengkapi antara kekurangan dan kelebihan. Suami punya kekurangan, di balik kekurangan punya kelebihan. Istri punya kelebihan, di balik kelebihan ada kekurangan. Maka tujuannya untuk menikah adalah untuk melengkapi antara kekurangan dan kelebihan tersebut. Bahkan dalam makalah yang lain, orang menikah ini akan dimudahkan rizkinya. An-nikahu miftahur rizki. Nikah ini akan dibukakan pintu rizkinya. Dilanya setelah menikah itu mudah mencari rizki tersebut. Nah, ketika harta-harta itu didapat setelah menikah, itu disebut sebagai harta bersama. Dan harta bersama ini merupakan hasil usaha bersama antara suami istri. Sampai tidak punya harta pun dan kemudian pinjam di salah satu bank, maka kedua-duanya harus tanda tangan, harus tahu semua. Misal seorang suami punya SK, kemudian butuh biaya untuk modal usaha, kemudian tidak ada tanda tangan istri, tidak akan diberi. Harus ada tanda tangan suami dan istri. Atau sebaliknya, ketika atas nama istri pun tidak akan dicairkan manakala suami tidak bertanda tangan dari transaksi hutang tersebut kepada bank tersebut. Maka dalam hal harta bersama ini sesuai pula surat An-Nisa ayat 32. Allah telah berfirman, lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaban. Bagi seorang laki-laki atau suami mendapat bagian apa yang dia usahakan, dan bagi seorang perempuan atau istri mendapat bagian apa yang dia usahakan. Itu kata-kata kasab itu ada sebanding, seirama. Laki ada kata-kata kasab, istri pun ada kata-kata kasab. Kasab itu diartikan usaha bersama selama menikah. Lepas kaitannya dengan siapa yang bekerja, lepas atas nama siapa, itu pun diatur oleh kompilasi hukum Islam dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Sehingga jelas sekali
ketika salah satu di antaranya ada meninggal dunia, maka separuh harta milik pasangan hidup yang lebih lama. Dan juga ketika ada cerai hidup pun, harta gonogini, harta bersama dibagi dua antara suami istri. Suami mendapat setengah, istri mendapat setengah. Mantan suami mendapat setengah, mantan istri mendapat setengah. Itu manakala cerai hidup. Jadi cerai mati juga separuh harta milik yang ditinggalkan. Cerai mati, cerai hidup pun mendapat separuh harta apa yang dia usahakan. Para pendengar setia RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 kewajiban-kewajiban yang harus didahulukan sebelum pembagian waris harus kita perhatikan. Yang pertama tadi adalah ta'jijuz zanajah. Yang kedua adalah manakala ada hutang. Yang ketiga manakala ada wasiat sebelum meninggal dunia. Yang paling utama lagi adalah harta bersama harus dibagi dua dulu antara suami dan istri. Siapa yang meninggal itulah yang dibagi. Demikian mudah-mudahan dapat dipahami dan kita bersama-sama untuk dialog interaktif yang dipandu oleh Mbak Lisma. Silakan. Baik, terima kasih Pak Kiai dan silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 849329 atau juga berkirim WhatsApp-nya ya di 081324951935 dan bisa juga Anda tinggalkan live chat Anda melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisma Yuliasari. Iya, Bu Indra, terima kasih sudah sabar menanti ya. Ya, sama-sama Bu Indra juga terima kasih sudah diberi kesempatan untuk curhat ini pada Ustadz Nasuha Fakih yang selalu bersemangat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya dari dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, penjelasan Ustadz Nasuha Fakih ini selalu mencerahkan dan mudah dimengerti. Termasuk hari ini juga. Nah, itu tapi yang diterangkan kan apa-apa yang dilakukan sebelum pembagian waris ya Mbak Isma ya? Iya. Iya, nah ini yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz. Sudah dibagi waris. Misal rumah, mobil gitu ya. Dibagi waris tapi diperkirakan harganya saja kan. Karena belum terjual misalnya ya. Nah, tapi setelah diperhitungkan dibagi waris ini dapat sekian. Nah, itu rumah dan kendaraan gitu tidak belum terjual. Apalagi kalau banyak kan. Nah, sementara itu kan butuh biaya. Apakah itu tagihan air, ya, listrik, telepon, PBB, begitu juga kendaraan ada STNK dan sebagainya. Nah, sementara si anak-anak yang dibagi ini kan kemampuannya tidak sama. Nah, Kak maaf, kalau yang ekonominya minim, wah malah jadi tambah berat itu tambah dapat beban untuk apa? Untuk kalau bersama-sama membayar itu, menanggulanginya itu bagaimana menurut Ustadz Nasuha Fakih? Terima kasih ya Mbak Isma ya. Sama-sama Ibu. Masuk akal kan pertanyaan Ibu? Masuk akal. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Kiai. Oke, terima kasih Bunda Indra di Pelayangan Cirebon Timur ya. Luar biasa ini, beliau ini sangat aktif di mana-mana itulah. Kaitannya dengan harta-harta peninggalannya sudah diwaris, saat waktu pembagian itu ditaksir dari aset-aset yang ada, baik itu rumah, mobil atau yang lainnya. Ketika sudah dibagi dan sudah ada harga taksiran, langsung saja dihaki dari masing-masing ahli waris. Tinggal susuk penyusuk saja sebetulnya sih.
Tidak usah nunggu kapan terjual, bukan sebetulnya gitu loh. Kenapa katakanlah itu sebagai taksiran? Artinya harga ini bukan harga jual beli, tetapi harga keluarga. Supaya salah satu di antara ahli warisnya ingin mendapatkan dari sebagian aset itu, tinggal diperhitungkan dia dapat berapa, aset itu berapa harga keluarganya. Sumpama dia dapat harta waris itu 200 juta sumpama. Kemudian ingin mobil salah satu harta peninggalannya. Harga mobil dari keluarga itu adalah harganya 180. Mungkin ini berupa mobilnya mobil expander lah contohnya, gitu loh. Ketika dia punya dapatnya 200 juta, kemudian harga mobil itu 180 juta, berarti kekurangan itu dia nyusukin. Padahal itu sebetulnya expander itu harganya 200 lebih sebetulnya. Taksiran menurut harta keluarga hanya 180 juta gitu loh. Itu contohnya demikian. Nggak usah nunggu kapan-kapan. Pembagian waris itu segerakan diselesaikan pula gitu loh. Kemudian rumah. Harga rumah itu sumpama harga keluarganya itu sebesar 300 juta sumpama. Kemudian salah satu ahli waris ingin menempati rumah itu. Ahli waris itu dapatnya semua 400. Karena anak laki-laki sih. Kalau tadi udah kan anak perempuan kan gitu loh, 1:2 kan. Nah, karena harga taksiran rumah itu berapa tadi? 300. Kemudian dia dapat berapa? 400. Berarti dia nunggu susukan dari yang lain kan gitu loh. Sangat mudah sebetulnya sih. Jangan nunggu sampai kapan aset itu terjual. Kalau bisa jangan dijual kalau bisa. Tapi dihaki setelah dia dapat harta peninggalan sesuai dengan syar'i tadi gitu loh. Jadi ketika sudah ada pembagian, sudah porsinya masing-masing, maka kembalikan dari aset yang ada, kemudian dia ingin dapat apa gitu loh. Atau yang lain dapat 200 juta karena perempuan. Kemudian ada sawah gitu loh. Ternyata sawah harga keluarganya itu hanya 175 juta gitu sumpama. Dia dapat 200 juta. Harga sawahnya 175 juta. Berarti dia nyusukin apa disusukin kira-kira, Mbak Lisma? Disusukin kan gitu loh. Dapat kembalian dari kekurangan 200 juta. Itu sangat mudah sebetulnya. Jangan nunggu nanti kapan itu loh. Jadi dalam pembagian itu sangat mudah sekali. Kumpul semua ahli waris, kemudian berapa bagian masing-masing dari aset-aset yang telah ditaksir sebagai harta keluarga, harga keluarga itu dikembalikan. Jangan nunggu nanti, supaya tidak ada beban-beban tadi disampaikan oleh Bunda, yakni membayar tagihan listrik, tagihan ledeng, dan seterusnya. Bukan itu loh. Nah itu, yang banyak itu belum dibagi waris, kemudian nunggu sampai kapan terjualnya, itu yang kurang tepat. Segerakan untuk dibagi dan kemudian segerakan haknya diberikan kepada ahli waris sesuai dengan porsinya. Kalau dia kurang, maka dia dapat kembalian. Kalau dia lebih, mungkin dia akan menyusukin. Itu yang benar demikian. Terima kasih. Baik, jadi memang komunikasi antar keluarga. Nah, komunikasi itu yang baik. Oke, komunikasi antar keluarganya ini. Iya. Biar bersatu semuanya ya Pak Kiai ya. Iya, betul. Baik, kembali kita sapa pendengar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isma. Iya, Pak Madali sehat ya? Alhamdulillah. Mangga, silakan apa yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya. Kalau orang dulu kan disuruh mendapati rumahnya sama keluarganya tuh, yang punya rumah tuh nggak punya anak. Nah sekarang sudah meninggal, terus yang menempati itu ngaku kalau rumahnya itu rumahnya sendiri. Ini bagaimana Pak Ustadz hukumnya? Ini ada yang saya tanyakan. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Mbak Isma. Sama-sama, Pak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Madali di Pelumbon. Ini kaitannya dengan salah satu di antara orang meninggal dunia tidak punya anak dan kemudian ditempati salah satu keluarganya mungkin. Kemudian meninggal dunianya Ya, orang yang punya itu, kemudian yang menempati itu mengakui. Nah itu loh.
Mohon maaf, ini bahaya sekali masalah harta peninggalan ini. Kalau bukan haknya, itu akan menjadi persoalan pada dirinya pribadi, bukan untuk orang lain sebetulnya sih, karena bukan haknya. Nah itu, maka harus kita memberikan nasihat ataupun amar ma'ruf nahi mungkar, gitu loh. Sampaikan kepada mereka, itu adalah bukan haknya, sekalipun itu sebagai salah satu di antaranya, mungkin sebagai anak angkat lah katakanlah. Nah, anak angkat tidak saling mewarisi, yang berhak adalah keluarga yang lainnya seperti saudara kandungnya, gitu loh. Kalau ia itu menempati bukan haknya, diberitahu saja. Termasuk itu saudara kandungnya ya. Nah, saudara kandungnya harus mengingatkan, gitu loh. Khawatir dia akan menjadi terjerumus ke dalam jurang, terutama ketika bukan haknya, dia akan mendapatkan mudorot di dunianya apalagi di akhirat. Karena harta yang paling tajam adalah harta peninggalan orang meninggal dunia, di samping harta wakaf. Jadi kita wajib mengingatkan kepada orang tersebut, walaupun risikonya berat. Pasti. Ya, ada istilah kan, qulil haqqo walau kana murron. Katakanlah yang benar walaupun itu mengandung risiko, gitu loh. Baik. Memang Dan harus kita ada punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, gitu loh. Baik. Tetap komunikasi lagi. Komunikasi yang paling utama. Baik, kembali kita sapa pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayunda Lisma Yudasari. Iya, Pak Rubin, sehat ya? Alhamdulillah. Mangga silahkan. Assalamualaikum Ustadz kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah Rebo ini tidak akan habis, dan para pendengar banyak ingin tanya, tapi mereka kadang-kadang repot mau telepon atau mau SMS, mereka kadang-kadang ragu-ragu, lalu mereka pasif mendengar orang lain yang bertanya. Mudah-mudahan pertanyaan saya ini juga mewakili mereka. Amin. Jadi apa yang dikatakan oleh Bunda Indra tadi itu fenomena atau kenyataan yang kita hadapi sekarang. Banyak yang didiami rumah itu oleh seseorang jongkok, lalu saudara lain dianggap orang itu mau menguasai. Oh, Pak. Kan terjadi kan juga kan begitu, yang anak dengan orang tua menggugah kan begitu terjadi yang kita dengar dalam berita. Untuk itu maka memang apa yang dikatakan oleh Ustadz tadi benar. Jadi mulai pagi ini siapa yang mendengar pun harus segera mengambil langkah lah. Rumah itu didiami, lalu ingin dijual, kadang-kadang dualisme, ingin mahal lah supaya dapat banyak, tapi ingin juga lah. Ini mudah-mudahan dengan mendengar ini yang saya katakan bisa memang kita segera mengambil langkah. Lah untuk itu maka silakan Ustaz memberi nasihat kepada kami semua untuk penguat ini. Mantur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, Pak Derubin, Pak Madali, dan Bunda Indah, dan para pendengar di mana ada, ketika ada salah satu keluarga kita ada yang meninggal dunia, segerakan untuk dibagi waris. Itu intinya gitu. Kapan pembagian waris ini? Saya sampaikan pula, kalau yang meninggal dunia suami, ya, itu minimal paling cepat itu adalah 4 bulan 10 hari. Kenapa 4 bulan 10 hari itu? Karena kalau meninggal suami, masa iddah seorang istri ditinggal oleh suami adalah 4 bulan 10 hari. Artinya setelah masa iddah selesai, ketemu dengan ahli waris yang lain, itu tidak menjadi bahaya, tidak menjadi mudorot, itulah. Jadi ketika iddah itu jangan kemana-mana, itu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, gitu loh. Tapi ketika meninggal dunia istrinya, yang paling cepat itu segerakan untuk membagi waris itulah minimal 100 hari. Jedah 4 bulan 10 hari atau 100 hari ini untuk menginventarisir kaitannya dengan hutang-hutang bila ada, wasiat bila ada. Itu yang paling utama demikian. Jangan nunggu nanti, gitu loh. Makanya pembagian waris itu adalah ada atau tidak ada masalah, segerakan dibagi. Kalau berlarut-larut, khawatir ada persoalan-persoalan. Apalagi kita manusia. Setiap saat, setiap waktu setan itu menggoda kita dari telinga kanan, telinga kiri.
Apa penggodaan? Udah nanti sajalah, nanti sajalah, nanti sajalah. Belum mana masalah ahli waris. Karakter walaupun sama dari orang tuanya, tapi beda karakternya. Ada 3 anak, Tata, Toto, Titi. Karakternya sama apa tidak? Beda. Ketika karakter berbeda, khawatir ada karakter yang rakus, ini akan diambil sebagian peninggalan dari orang tua meninggal dunia tadi, gitu loh. Segala untuk dibagi itu demikian. Toh pembagian waris ini adalah ditaksir, harganya itu tidak boleh mahal, tidak boleh murah. Harganya bukan harga pasaran ataupun harga jual beli, tetapi harga keluarga. Apa tujuannya? Karena yang capek adalah bukan kita, yang capek adalah orang tua. Anak ini hanya sebagai penerima, atau istilah lain given, atau istilah lain harta waris adalah barang nemu, gitu loh. Karena barang nemu jangan dipersoalkan. Nah, tapi kita segerakan untuk diselesaikan, gitu loh. Apalagi misi pembagian waris adalah untuk menyelamatkan orang yang meninggal dunia. Siapa orang? Adalah orang tua kita yang banyak jasanya kepada kita sebagai anak. Dan pembagian waris adalah bentuk cinta dan kasih sayang terhadap keluarga. Ini yang paling penting. Jangan ditunda-tunda, segerakan untuk membagi. Supaya aset-asetnya itu masih utuh. Kalau tidak segera dibagi, kejadian-kejadian yang di daerah luar sana seperti Bekasi sampaikan pada pertemuan yang lalu, seperti Jombang dan seterusnya, orang tua kandung digugat oleh anak-anak kandungnya. Apa sebabnya? Karena orang tua kandung tadi salah satunya adalah asetnya diberikan sertifikat kepada anaknya karena anak minta atau pinjam untuk modal usaha, terjadi di Jombang. Kemudian pada bulan Desember kemarin yang ada di Bekasi itu, karena orang tua butuh biaya untuk hidupnya, ibunya yang masih hidup, bapaknya meninggal dunia, kemudian dijual sebagai salah satu asetnya, anak-anaknya 5 anak itu menggugat dengan delik penggelapan aset. Apa sebabnya? Itu persoalannya itu ditunda-tunda, gitu loh. Sementara anak itu butuh juga itu. Ketika anak salah satunya ingin mendapatkan hak waris, sekarang menjadi barang tabu katanya itu loh. Padahal segerakan itu loh. Tidak ada persoalan, segerakan. Kalau orang tua salah satunya meninggalnya, jangan nunggu meninggalnya berikutnya. Itu yang paling utama, demikian, segerakan untuk dibagi. Katanya kan lebih cepat lebih baik, kan gitu. Menghalangi bisikan-bisikan setan juga. Kalau tidak segera diwaris, khawatir menjadi bom waktu. Mungkin anak dengan anak tidak ada masalah, masih hidup. Ketika anaknya meninggal dunia, berikutnya munculnya generasi kedua, ini akan menjadi persoalan. Cucu dengan cucu nanti ributnya. Segerakan untuk dibagi kalau ketika meninggal dunia salah satu keluarga kita. Jangan ditunda-tunda. Lebih cepat lebih baik, itu yang paling utama. Baik Pak Kiai, ini kita sapa pendengar yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya Pak Kiai ya. Ini ada dari Pak Sakadi Wahyono di Gintung Kidul Ciwaringin. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya bagaimana jika harta orang tua dibagikan terlebih dahulu kepada anak-anaknya sebelum kedua orang tuanya ini meninggal. Hal ini dilakukan untuk menghindari perpecahan dalam keluarga. Terima kasih Pak Kiai. Iya, Pak Sakadi Wahyono di Gintung itu mohon maaf, itu tidak tepat. Berarti itu bukan saatnya membagi, tidak sah. Dianalogikan waktu sholat subuh itu sekarang jam 4 lebih 18. Kemudian mengerjakan sholat subuhnya itu jam 4. Sah nggak kira-kira? Enggak ya, tidak sah. Sama juga pembagian harta waris belum saatnya, masih hidup, dibagi-bagi dengan alasan khawatir ribut. Nah ini kekhawatiran ini pun adalah ujian bagi semua manusia. Allah telah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal." Sungguh kata Allah akan menguji kalian semua dengan salah satu ujian Allah kepada kita adalah rasa kekhawatiran. Minal khauf. Kekhawatiran nanti ribut itu loh. Ini indikator niat baik itu tidak sesuai dengan syarat, itu tidak boleh. Orang tua itu banyak demikian. Bahkan ketika saya mengadakan penelitian dari amanah Kementerian Agama RI, itu hampir 90%
hal ini kejadiannya. Sebelum orang meninggal dunia sudah dibagi-bagi. Dengan alasan tadi kekhawatiran, mohon maaf, itu secara syar'i tidak tepat, bahkan tidak sah. Baik. Kita apa adanya saja. Karena ini adalah hukum waris, adalah wajib. Pemberian orang tua kepada anak tidak wajib. Sekalipun wasiat tidak boleh bahkan. Itu loh. Yang wajib adalah pembagian harta waris dengan catatan orang yang punya telah meninggal dunia. Hampir 90% dilaksanakan sebelum orang tua masih hidup. Iya. Apa kenyataan di masyarakat itu? Orang tua kaya kepada anak menjadi bangkrut, menjadi miskin. Karena hartanya tidak barokah, karena tidak sesuai yang syar'i. Ingat, namanya harta itu bukan milik kita sesungguhnya. Milik yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia sebagai titipan saja. Kalau bukan ataupun tidak sesuai dengan yang Allah tentukan, Allah akan murka kepada kita. Kalau murka salah satunya, nanti tidak barokah. Tidak barokah, Allah akan mencabutnya harta-harta itu. Orang tua kaya, kemudian kekayaan itu diberikan kepada anak-anaknya tidak syar'i, karena sebelum saatnya dibagikan, nanti jatuh pada anak, nilainya cepat habis. Bisa saja karena ketipulah, bisa saja anak itu sakit, berkepanjangan, habis untuk biaya berobat. Itu banyak sekali kejadiannya itu. Kita sesuaikan kepada Al-Quran. Allah yang mengatur hal demikian ini. Jangan bikin aturan sendiri. Jangan nafsu yang dikedepankan. Ini yang paling utama. Terima kasih. Baik, jangan karena maksudnya baik malah jadi nggak baik ya Pak Tidak Kiai. menjadi baik. Kalau gitu loh. misalnya udah kadung nih Pak Kiai, udah kadung dibagiin begitu kan. Terus orang tua meninggal, itu masih ada harta sisanya begitu Pak Kiai. Nah, ini yang udah diberikannya gimana, dan kemudian juga harta sisanya itu nanti gimana gitu Pak Kiai. Nah, ketika sudah kadung sebagian sudah diberikan, dihibahkan pada anak, dengan catatan tidak boleh sepertiga, nggak masalah. Sepertiganya dari aset milik orang tua sudah diberikan saat waktu hidup. Dan umum ketika anak itu nikah, kadang-kadang dikasih bahan, harta itu loh. Iya, kayak modal gitu. Nah, ya, modal saudara. Sepanjang itu tidak semuanya, nggak ada masalah. Itu menjadi problematika pula gitu loh. Karena antara anak satu dengan anak yang lain beda-beda asetnya. Bahkan saya pernah membagi pada bulan yang lalu, itu anak itu dapat pemberian, tapi awalnya itu pemberian itu tidak bagus tanahnya itu loh, karena di tengah-tengah kebun. Sekarangnya di tengah-tengah kota, ada pelebar, ada perluasan wilayah di Jogja itu loh. Sekarang asetnya miliaran harganya. Kemudian salah satu anaknya mendapatkan di daerah kota Cirebon, itu saya disebut di mananya ya, itu loh. Ternyata itu menjadi apa istilahnya, menjadi tidak adil katanya. Kecemburuan gitu loh. Makanya kalau sekiranya itu aset dari 5 anak itu sumpamanya kurang dari 4/3, dengan masalah. Tapi jangan menjadi cemburuan gitu loh. Maka ada 2 opsi saya sampaikan. Opsi pertama adalah semua aset-asetnya dikembalikan semua, nanti dinilaikan rupiah, dilebur semua, kemudian dibagi waris sesuai dengan porsinya. Opsi yang kedua, biarkan harta orang tua diberikan hibah, asal tidak boleh sepertiga, sisanya itu dibagi waris itu loh. Ambilnya opsi yang kedua katanya itu loh. Nah, itu yang paling utama, semuanya menyadari itu loh. Namanya waris itu bukan milik kita, milik orang, bilang enak milik orang tua. Kita sifatnya given gitu. Iya, baik. Demikian. Pemberian begitu ya Pak Pemberian. Kiai, ya? Oke, baik. Kembali kita sama pendengar lagi Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mama Ririn sehat? Alhamdulillah Mbak Isma. Alhamdulillah, Mangga. Sehat. Mama ini suaranya tuh kinclong-kinclong gitu. Renyah gitu loh. Asik. Bisa aja Pak Ustadz. Luar biasa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga mah, ini karena waktu tinggal sedikit saya mau lagi. bertanya, silakan. kalau yang orang tuanya kaya, terus habis hartanya dengan 1 anak, kemudian tinggal salah satu asetnya yang mau dijual, apakah anak yang menghabiskan harta itu tetap mendapat bagian dari 1 aset yang akan dijual? Mohon penjelasan Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
masalah anak kan karakter beda-beda ya. Ada anak menghabiskan harta milik orang tua, ada anak yang orangnya taat sama orang tua, itu karakter beda-beda. Kalau masalah orang tuanya masih hidup, itu no problem sebetulnya. Itu tergantung orang tua kepada anak. Tapi kalau masalah warisan, itu bedanya setelah orang tua meninggal dunia dibagi sesuai dengan syar'i. Kalau anak itu karakter berbeda tergantung orang tuanya yang menyikapinya. Kalau bisa orang tua harus bersikap bijaksana. Ketika anak itu tidak menghabiskan harta, ingat yang bertanggung jawab, yang punya kuasa adalah orang tua. Jangan sampai orang tua kalah sama anak gitu loh. Makanya ketika punya anak, orang tua harus mampu untuk mengarahkan anaknya. Minimal saat masih kecil dididik untuk kegiatan keagamaan. Supaya pondasi anak itu basic keagamaannya kuat gitu loh. Itu. Jadi ketika sudah terlanjur anak sudah menghabiskan biaya, tetap ketika salah satu orang tua meninggal, dia tetap dapat hak waris. Sekalipun sudah banyak dikasih. Sekalipun sudah dapat dikasih. Karena tidak menjadi penghalang. Penghalang tidak mendapatkan waris hanya 3. Pertama adalah karena sebab membunuh orang tua, kedua karena beda agama, dan yang ketiga tidak ada di Indonesia karena beda status budak. Gitu loh. Di Indonesia ada budak letik yang ada. Itu. Iya, baik. Walaupun kesannya kayak nggak adil ya Pak Kiai. Ya kan, misalnya tadi kan apalagi Mama Ririn bilang ini anaknya yang satu tuh ngabisin harta begitu Pak Kiai. Tinggal satu asetnya. Makanya kebijakan orang tua ini harus kuat. Gitu loh. Orang tua jangan kalah sama anak. Harus kasih batas-batas kepada anak. Gitu loh. Dan anak itu tidak menjadi penghalang karena menghabiskan itu. Ini secara literasi ya. Secara literasi itu tetap mendapatkan hak ketika orang tua meninggal dunia. Di situ. Oke, baik. Jadi harus ada kelegowoan ya dari pihak yang satunya begitu ya Pak Kiai, dalam tanda kutip yang idepnya gitu ya. Iya, sebagai dalam keluarga kan terus kalau begitu ya. Iya, beda karakter, beda. Iya, baik. Kembali kita sapa pendengar lagi. Assalamualaikum. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Pak Muhammad. Pak Muhammad di Tegal. Di Tegal, mangga. Silakan Bapak singkat saja pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada penjelasan bahwa harta yang didapat setelah nikah adalah harta. Iya. Sekarang belum nikah, salah satunya sudah jadi PNS. Itu katanya bagaimana? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum menikah, salah satunya sudah jadi PNS begitu Pak. Iya, terus? Ini gimana nanti pembagian hartanya? Oh, mungkin mau ada pisah harta mungkin ya? Oke. Mungkin ya Pak. Ya, jadi namanya harta kan ada 3. Ya. Ada harta bawaan, ada harta bersama, dan ada harta campuran. Harta bawaan, harta didapat setelah menikah. Harta didapat sebelum menikah. Harta bersama, harta didapat setelah menikah. Ini prinsip dulu ya. Harta campuran, harta sebelum menikah punya, kemudian jadikan sebagai modal usaha, dijual, kemudian jadi sebagai modal usaha. Itu harta campuran. Nah, ketika salah satu suami istri menikah, sebelum menikah punya jadi PNS gitu loh. Nah, punya aset lah gitu. Punya aset lah. PNS dengan aset beda. Kalau aset setelah menikah atau sebelum menikah. Kalau PNS, kalau sudah menikah tetap sebagai keluarga besar gitu loh. Walaupun yang PNS ini punya gaji setelah PNS itulah diperhitungkan sebagai harta bersama. Kalau gaji sebelum PNS, gaji PNS sebelum menikah itu diperhitungkan sebagai harta bawaan gitu loh. Ingat yang namanya jodoh, pati, rezeki, apa kita tahu? Enggak kan? Enggak. Kita kembali kepada prinsip saja gitu loh. Orang tidak tahu jadi PNS. Orang tidak tahu jodoh dengan siapa, tidak tahu gitu loh. Maka ketika sudah jelas jodoh, pati, rezeki tidak tahu, itulah yang sebenarnya harta bersama dengan catatan setelah menikah. Gitu loh. Harta bawaan sebelum menikah ada batas-batasnya gitu loh. Dan ini ada aturannya gitu loh. Ya, jangan bikin sendiri aturan itu gitu loh. Maka RR ini yang terbaik untuk
edukasi, Amin. untuk pencerahan, Amin. masalah hak-hak siapa yang mendapatkan gitu. Baik, iya Pak Kiai, ini sayang sekali waktunya tinggal sedikit lagi. Ada yang ingin kembali disampaikan kepada pendengar Pak Kiai, mangga silahkan. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi yang dibangun oleh Allah SWT, kita kembalikan kepada porsinya. Kita sebagai umat Islam harus kembali kepada agama kita yang anut, kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Insya Allah kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, insya Allah akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kembalikan semua kepada Al-Quran. Bagi yang mau japri pada saya, silakan ke kontak person 085 314 450 193. Manakala mau bertanya, silakan. Baik. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Haji Nasuha SAGMESY dari Binmas Islam Kemenak Kota Cirebon, dan beliau juga adalah Dai Kamtibnas Polres Ciko. Terima kasih sekali lagi Pak Kiai. Dan pendengar, tanpa terasa hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam sajian religi pagi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan jangan lupa untuk selalu ikuti terus religi pagi yang selalu kami hadirkan untuk Anda setiap hari. Dan insya Allah perjumpaan kita di pagi hari ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja usai religi pagi di Pro 1 RRI Cirebon.